Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya Emma Aslamia, guru dari SDN Ciomas 4, Kecamatan Ciomas, calon guru penggerak angkatan 9. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, calon guru penggerak menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif yaitu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan Bagja, guru penggerak dapat mengejawantahkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang cifor, cerdas, inovatif, aktif, komunikatif, unggul, religius, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Komponen visi saya sebagai berikut. Religius sesuai dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, komunikatif, dan unggul sesuai dengan dimensi bernalar kritis. Inovatif dan aktif sesuai dengan dimensi kreatif. Gambar mental prakarsa perubahan yaitu A. Aset, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. T. Tantangan, menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran untuk menumbuh kembangkan keaktifan belajar dan komunikasi. A. Aksi, menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. P. Perubahan, peserta didik termotivasi belajar aktif dan mampu mengkomunikasikan hasil belajarnya. Prakarsa perubahan yakni dengan model pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan keaktifan dan komunikatif pada siswa. Dalam buat pertanyaan utama dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran dengan model yang bervariasi untuk meningkatkan keaktifan dan komunikatif pada siswa. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, studi literatur model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua, berkomunikasi dengan rekan sejawat. Ketiga, mencari informasi bagaimana meningkatkan keaktifan dan komunikatif pada siswa. Keempat, sharing bersama siswa untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran yang diminati oleh siswa. Pertanyaan pada ambil pelajaran yaitu yang pertama, siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan keaktifan dan komunikatif pada siswa? Kedua, apa saja hasil pengamatan terhadap siswa yang dilakukan secara kolaborasi oleh guru-guru? Ketiga, informasi apa saja yang diperoleh mengenai pembelajaran yang diminati dan menyenangkan oleh siswa? Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu pertama, mencari contoh nyata yang menggunakan pembelajaran model yang bervariatif. Kedua, melakukan wawancara dengan guru lain yang berkolaborasi. Ketiga, mencari referensi sumber literasi model pembelajaran bervariatif yang berpusat pada siswa. Dalam gali mimpi, pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran mewujudkan siswa aktif dan komunikatif? Kedua, bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti kegiatan belajar yang aktif dan komunikatif? Ketiga, apakah kegiatan pembelajaran dapat terbiasa menggunakan model yang bervariatif? Daftar tindakan dalam gali mimpi yaitu yang pertama, melakukan refleksi diri dan testimoni dari siswa serta rekan sejawat. Kedua, melihat grafik perubahan pada rubrik siswa.
Ketiga, membuat kuesioner sebagai umpan balik dari siswa. Keempat, mengikuti komunitas belajar, pelatihan atau workshop untuk mengupgrade kualitas diri. Pertanyaan dalam jabarkan rencana yaitu yang pertama, bagaimana caranya untuk meningkatkan keaktifan dan komunikatif siswa dalam proses belajar? Kedua, bagaimana caranya keaktifan dan komunikatif siswa dalam proses belajar dapat berjalan secara kontinu? Dan daftar tindakan pada jabarkan rencana yaitu yang pertama, mendesain kegiatan belajar model pembelajaran yang variatif dan student center. Kedua, mengkondisikan situasi kelas yang menyenangkan bagi siswa. Ketiga, membiasakan siswa berkolaborasi dengan siswa lain dengan diskusi kelompok. Keempat, membuat open-ended question untuk siswa. Kelima, membebaskan siswa untuk berpendapat. Keenam, mengikuti kegiatan komunitas belajar SDN Ciamas 4 Ngopi, Ngobrol Pintar dengan berbagi praktik baik dan guru aktif mengikuti kegiatan pelatihan. Pertanyaan pada atur eksekusi yaitu: pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Kedua, siapa saja yang dapat memantau rencana ini? Ketiga, apa rencana tindak lanjut setelah rencana ini tercapai? Daftar tindakan yang akan saya lakukan yang pertama, kepala sekolah, guru, dan siswa akan saya libatkan dalam rencana ini. Kedua, melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan, serta siswa untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran yang diminati oleh siswa. Ketiga, melakukan refleksi setelah kegiatan belajar selesai. Keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Demikianlah tahapan bagja yang sudah saya susun. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.